Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Liburan akhir tahun, teman-teman pada kemana nih? Di rumah aja atau sedang menikmati jalan-jalan keluar kota? Wah, semoga selalu bersenang-senang ya bersama keluarga tercinta. Liburan akhir tahun Mama Selin kali ini di rumah aja, tetap ya merawat tanaman hias. Tapi kali ini aku mau merombak beberapa tanaman episia gantung aku yang berada di halaman belakang. Tanaman episia yang berada di halaman belakang ini sudah panjang sekali ya, sudah tidak terlihat begitu cantik. Nah, nantinya ini akan aku potong teman-teman supaya rambutnya pendek gitu ya, menjadi tren tahun 2022 mungkin. Tapi sebenarnya pemangkasan rutin itu memang perlu dilakukan ya teman-teman, agar tanaman yang kita rawat itu tetap terlihat rapi, cantik, dan tentunya enak dipandang. Selain itu, nutrisi atau pupuk yang kita berikan tentunya lebih terserap secara optimal. Kita lihat di bagian dalam potnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk media tanamnya sedikit berkurang. Ini nanti media tanamnya akan aku tambahkan. Kemudian batang dari tanaman episia ini sebenarnya besar sih, nggak ada masalah. Tapi karena dia menopang banyak sekali dedaunan yang berada di bawahnya, yaitu daun-daun episia, makanya dia kayak melengkung gitu. Nah, ini kalau nggak segera kita selamatkan, yaitu dengan cara memangkas, biasanya akar atau batang yang berada di atas ini akan tertarik dan akan jebol ya teman-teman, akan keluar dari media tanamnya. Oke, langsung aja kita minta tolong sama mama aku buat memotong atau merapikan tanaman episia ya. Karena saat ini saya sedang kehabisan kohe dan sekam bakar, jadi untuk media tanam yang saya tambahkan ini adalah campuran tanah dan kokopit dengan perbandingan 1:1. Agar nampak rimbun, nanti pada pot ini akan saya tanam beberapa batang episia. Kita ambil episia yang sudah berakar ya. Episia ini nantinya akan saya tanam pada pot gantung tadi. Langsung aja kita tanam pada pot yang botak tadi ya. Alasan saya menanam episia yang sudah berakar pada pot ini adalah agar intensitas penyiraman dalam satu pot itu sama, yaitu 2 hari sekali. Jika kita menanam episia yang baru ditanam tidak berakar, maka tanaman tersebut akan busuk ya, karena penyiramannya berbeda dengan episia yang sudah berakar. Nah, satu pot ini sudah selesai, kita lanjut ke pot yang lain ya. Untuk episia yang ini saya potongnya tidak terlalu pendek karena nanti sulur yang berada di bawah itu akan saya naikkan ke atas. Karena bagian dari atas pot ini juga mengalami kebotakan, jadi sulur yang berada di bawah itu saya tarik ke atas ya. Tapi teman-teman tariknya mesti hati-hati supaya sulurnya tidak patah. Kemudian tanam sulur tersebut pada media tanam. Sebenarnya sulur ini tidak harus masuk ke dalam media tanam, cukup menempel saja udah akan muncul akarnya beberapa minggu kemudian. Nah, pot ini juga udah selesai, udah terlihat tidak botak lagi ya. Bagian atasnya udah mulai rimbun.
Untuk tanaman epicea di pot lain, bagian atasnya udah terlihat rimbun, jadi untuk tanaman epicea ini cukup saya pangkas saja bagian bawahnya. Tidak perlu menambah atau menanamnya kembali. Nah, ini pot epicea yang terakhir ya. Tapi pada pot ini ternyata ada sarang tawon di bawah pot gantung. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin memindahkan pot gantung ataupun pot tempel, itu harus waspada dan hati-hati ya. Harus dicek dulu apakah di bawah pot ada rumah lebah atau tidak. Karena kalau misalkan sampai kena itu pasti sakit banget ya. Ini adalah hasil dari pemangkasan tanaman epicea tadi ya teman-teman. Wow, banyak banget. Ini PR nih buat aku sama mama aku untuk menanamnya kembali supaya epiceanya semakin banyak. Setelah dipangkas, tanaman epicea ini terlihat tidak begitu rimbun lagi, jadi solusinya agar tetap cantik, beberapa tanaman epicea kami gantungkan di sebelah-sebelahnya. Jadi untuk gantungannya kami tambahkan ya teman-teman. Kebetulan ada beberapa pot gantung epicea yang sudah siap untuk dipajang. Nah, jadinya seperti ini adalah penampakan setelah kita lakukan proses pemangkasan pada semua epicea yang ada di halaman belakang. Setelah dipangkas, perawatan selanjutnya adalah pemberian pupuk NPK. Pemberian pupuk NPK ini sangat penting dilakukan sesaat setelah dilakukan pemangkasan agar tanaman tumbuh secara sehat. Tapi perlu diingat ya, untuk beberapa tanaman epicea yang tadi kita tambahkan ke dalam pot, baik itu epicea yang sudah ada akarnya atau epicea yang kita tarik sulurnya lalu kita masukkan ke media tanam, itu jangan disiram pakai NPK dulu ya teman-teman, karena akar dari tanaman tersebut masih beradaptasi dengan media tanam baru. Yang kita beri pupuk NPK adalah tanaman epicea yang hanya kita potong bagian bawahnya saja. Oke teman-teman, itu tadi keseruan Selasa pagi aku bersama mama aku merawat tanaman epicea yang sudah panjang di halaman belakang menjadi lebih rapi, indah, dan enak dipandang. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah menemani, semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang sedang liburan, hati-hati di jalan dan jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.